Pembicara terakhir hari ini adalah Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan. Teman saya lama, beliau saya rasa sudah kita kenal semua. Sejak awal beliau menangani secara klinis daripada penyakit COVID ini, dan hari ini juga akan menyampaikan aspek klinis daripada Omikron. Kami persilakan Dr. Sudarsono. Baik, matur nuwun Dr. Purnomo. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Jadi mohon nanti dari panitia yang share screen ya, sudah nampak kelihatannya, karena beberapa kali kok saya trouble ketika saya sendiri yang share screen ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, para guru besar, para senior, teman sehat semuanya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada IDI yang telah mempercayakan saya untuk sharing ya tentang aspek klinis ya. Di sini saya tulis sebagai manifestasi klinis COVID-19 varian Omicron. Jadi ini memang pada waktu saya diminta ini saya masih ragu-ragu seberapa jauh ya manifestasi klinis ini sudah tegak begitu, mengingat literatur belum banyak, sedangkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Rumah Sakit Universitas Erlangga belum pernah merawat pasien Omikron. Nah, oleh karena itu kemarin kebetulan ada kegiatan seperti ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan saya diminta juga dengan judul yang sama. Nah, akhirnya saya minta pada teman sejawat di Jakarta yang sudah banyak menangani COVID-19 virus untuk sharing, dan beberapa pengalamannya nanti akan saya sampaikan di sini, di samping dari beberapa literatur. Monggo slide berikutnya. Kita kembali kepada hakikat ya dari pandemi COVID-19 itu sebenarnya itu ada 3 hal yang menjadi esensinya. Yang pertama itu adalah kebaruan. Jadi memang ini betul-betul suatu penyakit baru ya. Ya, virusnya juga virus yang baru dikenal sehingga disebut sebagai novel coronavirus yang kemudian kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Kemudian banyak yang menarik kalau dari manifestasi klinisnya, kalau kita berbicara masalah pneumonia COVID gitu, ya maka banyak hal-hal yang menyimpang ya dari tipikal pneumonia yang biasanya kita belajar atau kita ajarkan ya dalam pendidikan itu tidak seperti itu ya. Jadi itulah kebaruannya. Kemudian yang kedua masalah transmisinya sudah jelas tadi, kemudian juga masalah virulensinya. Lanjut. Nah, ini adalah saya ambil ya dari kumparan gitu ya. 20 Januari kita lihat itu kasus Omikron itu, mudah-mudahan ini datanya akurat ya. Mulai Desember itu kita lihat naik terus ya sampai tanggal 20 Januari itu bisa sampai mencapai 840 ya. Jadi ini adalah varian Omikron baru, varian baru yang kita kenal, kita sebut sebagai Omikron. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah varian ya, nah, mungkin saya kira teman-teman sudah tahu semua bahwa kejadian atau perubahan sekuens dari asam nukleat dari RNA itu yang disebut dengan mutasi. Sedangkan virus yang mengalami mutasi inilah yang disebut sebagai varian atau varian baru. Nah, varian-varian ini akan disebut sebagai strain ya apabila menunjukkan sifat fisik yang berbeda dengan virus induk sebelumnya. Ini terminologi ini penting untuk bisa menjelaskan lebih lanjut tentang slide-slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau mutasi itu memang sesuatu yang biasa terjadi ya pada semakin banyak infeksi suatu populasi akan semakin sering terjadi suatu mutasi, akan semakin sering terbentuk varian-varian baru. Nah, menurut CDC ya ada klasifikasi dari varian SARS-CoV-2 itu. Jadi kita kenal variant of interest ya, yaitu apabila sudah ada memang perubahan genotype, kemudian sudah ada bukti telah menyebar di dalam komunitas. Nah, apabila kemudian terbukti pula itu disebut dengan varian interest, dan apabila terbukti pula ada peningkatan tingkat penularannya dan virulensinya, maka itu disebut dengan variant of concern.
Sedangkan varian of high consequence atau VOHC itu apabila di komunitas menunjukkan bahwa varian tersebut memberikan dampak penyakit-penyakit yang lebih berat, mematikan, ya sampai banyak harus hospitalized, ya. Tentunya Omikron itu belum sampai ke VOHC, masih bersifat VOC. Menurut saya sih yang Delta itu ya sudah bisa dikatakan sebagai VOHC karena pertengahan Juli itu kalau kita menganggap ya pertengahan 2021 yang kalau kita menganggap second wave itu penyebabnya ada Delta bukan main ya, luar biasa sekali, severitasnya begitu tinggi, mortalitinya. Lanjut. Ya, jadi ini sudah disebutkan dari Dr. Agung ya. Jadi saya kira tidak akan saya ulang, tapi saya ingin aja menyebutkan beberapa istilah yang barangkali belum disebutkan, istilah reinfection. Jadi memang di dalam COVID itu ada reinfection, memang ada istilah lain yaitu relapse. Jadi reinfection itu kalau terjadi suatu infeksi lain ya, tapi dari strain yang berbeda, bukan strain yang dulu. Ya, yang menyerang pertama kali. Nah, kalau yang pertama kali itu baru namanya relapse. Itu pengertian ini mungkin perlu kita pahami bersama ya. Kemudian menyangkut impact dari diagnostik tadi, Dr. Viti sudah menjelaskan ya. Kalau di sini impact-nya itu kalau PCR kelihatannya tidak ada masalah, ya, bisa mendeteksi. Tapi kalau antigen ini yang masih dipertanyakan sensitivitasnya apakah memang tetap seperti halnya pada varian lainnya, apakah justru menurun. Kita tunggu aja nanti seperti apa dari hasil-hasil data-data yang tentunya akan makin banyak nanti. Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa perubahan ya, terminologi ya. Jadi sebenarnya itu ada, kalau tidak salah sudah 3-4 kali perubahan, istilah probable dan konfirmasi ya. Jadi kalau yang pertama kali ya waktu bulan Maret 2020 itu kan probable, konfirmasi jelas itu dinyatakan dengan penegakan secara laboratorium. Ya, kemudian probable itu juga dulu pertama kali juga lewat laboratorium, yang mirip-mirip itu maka dianggap probable. Kemudian berubah, yang probable itu lebih banyak berdasarkan klinis dan faktor risiko atau faktor epidemiologi. Konfirmasi tetap berdasarkan laboratorium. Nah, ini sekarang yang Omikron ini kelihatannya berbeda. Ya. Jadi kalau yang dimaksud probable itu adalah kasus konfirmasi COVID yang hasil pemeriksaannya menunjukkan positif S-gen target filler, ya, tadi yang disebutkan oleh Dr. Viti, atau uji deteksi single nucleotide polymorphism atau SNP berbasis PCR mengarah ke varian Omikron. Itu yang namanya probable. Jadi berbeda dengan varian sebelumnya yang lebih menyatakan ke arah suatu gambaran klinis plus faktor risiko. Kemudian kalau konfirmasi, dinyatakan konfirmasi varian Omikron apabila kasus hasil pemeriksaan memang positif, ya, Omikron berdasarkan pemeriksaan sequencing. Lanjut. Nah, ini mungkin sebagai suatu ilustrasi ya, beda sekali. Jadi yang sebelah kiri itu kasus probable COVID ya, bisa menurut kriteria A, B, C, dan D ya. Jadi kita bisa baca bersama-sama ya. Yang A itu klinis ya. B juga berdasarkan foto radiologis. Yang C itu yang khas sekali yaitu anosmia, auresia itu sudah 99,9% itu sudah kelihatan kalau dicek akhirnya positif ya, sehingga menjadi suatu ya patognomonis. Kalau ada anosmia nggak ada yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, kemungkinan 99,9% itu akan COVID itu adalah suatu COVID ya. Nah yang sekarang ini berbeda, kok anosmia itu kelihatannya tidak banyak dijumpai pada kasus-kasus Omikron. Kemudian kriteria D juga begitu. Nah, kalau yang sekarang sudah seperti yang saya bacakan tadi, jadi probable itu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan SGTF-nya yang positif tadi. Slide berikutnya, ya ini juga dulu ya. Kalau yang varian sebelumnya, yang namanya konfirmasi itu berbeda. Jadi kalau Omikron tadi sudah saya sebutkan berdasarkan sequencing.
Tapi kalau yang dulu itu jelas PCR positif. Jadi ada 3 kemungkinan. Atau hanya berdasarkan antigen saja. Belum sampai ke PCR, cukup antigen, tapi harus ada embel-embelnya, yaitu ada kriteria probable tadi, ya, atau suspek. Atau bisa juga pasiennya asimptomatik. Tapi cukup dengan rapid positif saja, itu sudah dianggap konfirmasi. Tapi harus disertai bahwa memang pasien ini memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi. Jadi dari sini jelas ya, ada perubahan nih, ada perubahan yang harus kita pahami bersama. Next slide. Nah, ini juga ya, kalau kita berbicara masalah manifestasi klinis tadi Dr. Agung sudah menjelaskan bahwa Omikron ini memang lebih prefer ya menginfeksi dan berreplikasi di upper respiratory tract ya dibandingkan dengan Delta ya, yang lebih lebih bersifat menyerang masuk sampai ke lower airway sehingga terjadi pneumonia. Makanya kalau pada kasus-kasus Omikron itu memang kasus pneumonia itu kelihatan jarang, tapi memang ada ya. Nah, ini tidak lepas karena memang Omikron itu tidak mampu untuk bisa menembus sistem pertahanan di lower airway ya. Memang kalau kita bicara mengenai sistem pertahanan paru, memang lower airway itu luar biasa. Sistem pertahanannya harus betul-betul kuat untuk bisa menembus dari pertahanan. Apakah memang Omikron itu tidak virulensinya tidak cukup kuat untuk bisa menembus sistem pertahanan lower airway? Kita juga belum jelas. Next slide. Ya. Nah, ini ada suatu penelitian ya yang menyangkut tentang klinisnya ya. Jadi ini di Afrika Selatan. Jadi sebanyak 466 kasus yang opname ya sejak 14 November, kemudian dibandingkan dengan 3.962 yang opname ya, yaitu pada kasus-kasus sebelum Omikron merebak ya, kemungkinan varian Delta mungkin. Nah, kalau kita lihat ya komparasi mengenai angka kematian dan ICU jelas ya, Omikron cuma 4,5%, sedangkan gelombang berikutnya mungkin Delta itu sebesar 21,3% ya. Kemudian ya juga masalah di ICU-nya, kemudian menyangkut masalah long of stay-nya juga lebih pendek ya. Kemudian yang mengalami pneumonia hanya sepertiganya dari semua kasus yang ada ya. Kemudian yang membutuhkan oksigenasi suplementasi hanya 45%. Jadi sebagai kesimpulan dari penelitian ini memang severitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Next slide. Nah, ini juga tadi ya, gambaran tadi sudah kelihatan yang tadi ya. Jadi kita lihat proporsi usianya, kemudian long of stay-nya, kemudian yang masuk ICU dan berapa banyak yang meninggal, kita bisa melihat antara yang Omikron dengan yang sebelumnya, yaitu yang kasus-kasus mereka mengatakan itu bukan gelombang 2 ya, karena Indonesia itu kita dulu pertengahan tahun gelombang 2 ya. Kalau di luar sudah bukan gelombang 2, bisa gelombang 3, bisa gelombang 4. Tapi kebiasaan berbeda ini masalah manifestasi dari data demografi, long of stay dan lain-lainnya ada perbedaan yang bermakna. Lanjut. Nah, ini ada kasus yang menarik juga ya. Ini data diambil selama 2 hari aja. Jadi pasien-pasien yang kemudian diopname sebanyak 98, itu ada 54 yang tidak perlu oksigen, yang 45 perlu oksigen. Nah, dari semua ini 44 itu ada COVID-19 pneumonia. Artinya ini fotonya sudah menunjukkan pneumonia, betul menunjukkan pneumonia. Sedangkan yang insidental ini sebenarnya adalah kasus-kasus yang sebelumnya dirawat bukan karena gangguan respirasi, tapi lebih banyak mungkin karena kasus bedah atau kasus lain-lainnya yang kemudian di dalam kebijakan rumah sakit itu semua harus dites Omikron, ternyata menunjukkan kepositifan sebanyak 13. Sementara yang room air, artinya yang tidak memerlukan oksigen, itu yang menunjukkan pneumonia sebanyak 5, sedangkan yang insidental 49. Next slide, please. Next slide. Nah, ini juga kelihatan ya, jadi sama ya, jadi kelihatan sekali case rate-nya itu ya dari di South Africa ini ya, provinsi Gauteng itu
ada wave 1, wave 2, ya, wave 3, maka yang sekarang ini Omikron disebut wave 4. Jadi kelihatan memang rate-nya memang Omikron ini juga dalam waktu yang singkat sudah begitu tinggi, tapi kalau kelihatan kematiannya, kelihatan yang di gambar yang garis yang solid itu menunjukkan sangat-sangat rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Lanjut. Ini juga ya kasus yang sebanyak 2.152 pasien dari 57 negara. Ya, jadi di sini kelihatan gambaran klinisnya itu cuma sayang ini tidak ada prosentase. Jadi yang mendominasi itu adalah gejala fatigue. Kemudian lain-lainnya bisa dibaca di sini, demam, Malaysia, kemudian masalah gangguan respirasinya, batuk. Ya ini tenggorokan gatal ini ya, kadang-kadang ini juga ada beberapa yang melaporkan menjadi cukup spesifik, katanya hati-hati kalau ada batuk, tenggorokan gatal gitu ya, katanya seperti itu ya. Kita lihat, kemudian pneumonia. Lanjut, next ya. Nah ini ada satu yang menarik ya, jadi ini data yang sebelah kiri ini Omikron ya, dari suatu sumber literatur yang sebanyak 43. Nah ini yang 246 ini saya ambil data dari Indonesia. Ini saya ambil dari rumah sakit tipe C, ya tipe C yang memang datanya terkumpul dengan baik, ya. Oleh karena itu saya ambil rumah sakit tersebut adalah di Jawa Timur. Nah, kita bisa membandingkan, walaupun secara statistik mungkin tidak bisa dinilai, ya, tapi kelihatan kalau batuk itu sama-sama dominannya. Ya, fatigue, kalau varian sebelumnya itu hanya 45, di sini cukup dominan, ya. Demam juga demikian, ya. Kemudian kalau lihat ini anosmia, ya, anosmia misalnya di sini di Omikron itu hanya sedikit, sementara varian sebelumnya itu menduduki 13%. Kematian begitu tinggi di gelombang 2 di rumah sakit tersebut, yang mungkin juga di rumah sakit lain yaitu sebesar 30%. Sementara laporan dari data 43 pasien di luar itu belum ada. Lanjut. Ya. Nah, ini saya sudah izin saya ambil dari Rumah Sakit Sulianti Saroso yang kemarin dipresentasikan, saya buat summary dari presentasi beliau bahwa beliau ini sudah merawat kasus di Rumah Sakit Sulianti Saroso itu 117. Mereka merawat itu tidak yang selalu konfirmasi, tapi juga yang probable, yaitu sebanyak 57, yang konfirmasi 60. Ya, batasannya dari probable dan konfirmasi seperti yang saya sebutkan. Nah, yang 57 ini 100% kasus impor dari perjalanan luar negeri. Sedangkan yang konfirmasi 60 yang dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini 2 kasus transmisi lokal, 58 kasus perjalanan luar negeri. Lanjut. Ya, ini dari 60 kasus konfirmasi, saya coba untuk saya lihat ya, pada varian Omikron ini yang tanpa gejala adalah 20. 6 diantaranya punya komorbid, 4 pasien ini sudah divaksinasi 3 kali malah. Ya. Sedangkan yang ringan, ini yang tadi tanpa gejala 38. Ya, dengan 2 pasien diantaranya ada komorbid dan semua pasien sepertinya sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali. Sedangkan yang sedang hanya 2 pasien dan 1 pasien memang belum pernah divaksin. Jadi kelihatannya kalau vaksin di sini memang masih punya peran ya. Paling tidak untuk meringankan tingkat dari keparahan. Lanjut. Nah ini data yang berikutnya ya. Jadi dari kasus-kasus yang dirawat tersebut ya kita bisa melihat ya yang dominan tetap batuk, pilek, sakit tenggorok, sakit kepala, kemudian demam, dan yang terendah adalah nyeri otot. Ya, yang fatigue memang belum kelihatan di sini ya. Memang semua itu masih serba baru, belum lengkap datanya sehingga yang ditampilkan ya sementara apa adanya. Nah, sementara yang ringan, yang sedang itu ada 2. Ya, semuanya laki-laki dengan usia 47, satunya 58. Dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, kemudian satunya lagi batuk. Nah, yang ini saturasi oksigennya 90% dan diperlukan suplementasi oksigen 2 lbm nasal kanul. Foto toraknya menunjukkan pneumonia pada orang ini. Kemudian komorbidnya ada obesitas dan diabetes.
Sedangkan yang satunya 93%, lebih rendah. Perlu bantuan oksigenasi nasal kanul, fotonya memang menunjukkan pneumonia, dan punya komorbid, hipertensi, dan diabetes. Lanjut. Jadi kalau kita lihat tadi, ini slide saya sudah tinggal sedikit, Dr. Pur, jadi mungkin 2 slide lagi sudah selesai, bahwa memang masih banyak ketidakjelasan ya seperti apa. Jadi kalau kita mau mensuspek Omikron itu juga susah ya, dari berdasarkan apa yang khas itu agak sulit ya. Jadi memang semua tetap melalui proses pemeriksaan laboratorium seperti apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Mengenai vaksin itu juga belum jelas ya apakah efikasinya, tapi kalau lihat sepintas dari data yang masih sedikit itu kelihatannya ya masih punya peran paling tidak, walaupun tidak bisa menangkal terinfeksi Omikron, tapi paling tidak bisa menekan severitasnya. Nah, itu yang paling penting itu sebenarnya adalah ini protokol kesehatannya tadi, yaitu tetap tinggal di rumah, physical distancing, ventilasi, ya, batuk yang benar begitu dengan etika, cuci tangan dan seterusnya, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah pemakaian masker. Saya kira ini adalah yang justru paling penting dan yang paling sudah jelas kehandalannya di dalam menahan seseorang terjadinya terinfeksi COVID-19. Slide berikutnya, next. Ya, jadi sebagai kesimpulan yang belum saya tuliskan bahwa kalau kita lihat manifestasi klinisnya itu memang rata-rata tidak ada yang menunjukkan sampai ke arah kematian atau perawatan di ICU, walaupun tadi sudah disebutkan ada beberapa memang, tapi angka-angkanya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan gelombang-gelombang berikutnya. Kemudian masalah vaksin dan sebagainya tadi sudah dijelaskan, dan yang juga mungkin perlu saya sampaikan di sini definisi probable dan konfirmasi itu jelas berbeda dengan pedoman-pedoman berikutnya sebelumnya. Dan yang satu menarik barangkali kami bisa sampaikan, ada suatu pertanyaan kenapa di KMK itu pasien yang Omikron itu harus dilakukan hospitalized. Itu sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data lebih baik. Ya. Seperti apa sih sepertinya karakteristik daripada Omikron. Karena sampai sekarang itu kalau di Indonesia, Jakarta mau diminasi, kita juga tidak tahu betul seperti apa sih gambaran keseluruhannya. Kemudian di Jawa Timur kita dengar ada 8, Madiun 1, Malang 3, Surabaya juga berapa, itu kita juga belum jelas. Jadi semua ini masih bersifat interim, tapi yang penting mari kita tetap waspada, jangan sampai satu pun yang kena Omikron. Demikian Dr. Purnomo, matur nuwun atas waktunya. Ya, terima kasih Dr. Sutarsono.